Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya Okta. Saya Fania. Saya Dewi Mariana. Saya Aiska Merani. Saya Faridatul Maya. Saya Indah Aulia Hamdi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata pelajaran PPKN yang berjudul Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara. Pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Begitu juga sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Dilansir dari buku PPKN, hak dan kewajiban merupakan dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai seorang warga negara, pasti membutuhkan dan perlu melaksanakan dua hal tersebut. Setiap warga negara akan memperoleh haknya apabila telah menjalankan kewajiban dengan baik. Tugas utama warga negara yaitu menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban agar memperoleh kehidupan dan kesejahteraan yang baik. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acap kali terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal, menurut ketentuan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Namun, nyatanya aturan ini seperti tanpa taring. Mengatasi hal tersebut, Pemprov DKI juga tengah gencar melakukan penertiban dengan memberikan sanksi kepada pelanggar seperti melakukan gembok roda, pengembosan ban, dan bahkan langsung melakukan penderekan. Membuang sampah sembarangan. Dalam pasal 126 dengan jelas mengatur lapangan membuang sampah di tempat penampungan sementara atau TPS dan tempat pembuangan akhir atau TPA di luar jadwal yang ditentukan, yaitu pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Sanksi tidak hanya dikenakan kepada warga yang lalai, namun juga penanggung jawab atau pengelola kawasan pemukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus. Jika warga dan perusahaan atau industri tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif denda sebesar Rp500.000 hingga Rp50 juta. Ngapain orang kayak mencurigakan? Berhenti. Berhenti. Mas, turun. Ada apa, Mas? Tadi saya lihat kamu buang sampah sembarangan ya? Enggak ya, Mas? Iya, saya lihat di situ. Saya lihat tadi kamu buang sampah sembarangan di sana. Tidak kok, Mas. Saya saksinya kok. Tidak, Mas. Kamu tadi membuang sampah sembarangan di tidak, sana. ada apa ini? Iya, Tidak. saya melihat Ada apa ini? sendiri. Tidak. Ada apa ini? Saya melihat sendiri. Pendidikan yang tidak merata. Nah, dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sayangnya, di Indonesia sendiri tidak banyak atau tidak semua anak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai. Pada beberapa desa terpencil, pendidikan yang layak sepenuhnya merata. Namun, ini terjadi karena keterbatasan dana dan sumber daya lainnya. Berikut contohnya.
pembangunan pendidikan secara umum di tanah Papua sudah bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, terutama di wilayah-wilayah di perkotaan dan pinggiran. Namun demikian, di wilayah-wilayah pedalaman yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan, ini adalah sebuah fakta di mana kondisinya berbanding terbalik. Di sana masih diliputi sekian banyak keterbatasan. Kita menemukan banyak sekolah yang katakanlah standarnya 6 ruang tetapi masih hanya 3 ruang. Itu pun kondisinya sudah hampir roboh. Nah, belum lagi kita menghitung jarak yang relatif jauh antara pusat pemukiman dengan fasilitas pendidikan. Nah, ini kondisi yang ekstrim terutama ditemukan di wilayah pegunungan tengah Papua. Nah, kondisi akses ini kemudian mempengaruhi aspek yang kedua dari kondisi pendidikan, yaitu yang berkaitan dengan kualitas. Penangkapan seseorang yang tidak berlandasan hukum. Kasus pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi adalah kurangnya optimalisasi penegakan hukum, sehingga terjadi kasus salah tangkap orang atau perbedaan perlakuan oknum aparat penegakan hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Padahal di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tanpa berkecuali. Sebuah video memperlihatkan pengendara mobil disergap sekelompok orang di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Diketahui pengendara mobil itu disergap lantaran diduga terlibat kasus narkoba. Namun setelah diamankan oleh kepolisian, penyidik memastikan bahwa pria tersebut tidak terlibat kasus narkoba. Dikutip dari Kompas.com, Polda Metro Jaya akhirnya membebaskan pengendara tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menjelaskan, penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang menangkap pengemudi tersebut sudah melakukan pemeriksaan. Setelah dipastikan pria tersebut tidak terlibat dengan kasus narkoba. Menurut Zulpan, penyidik melakukan penangkapan karena mendapat informasi petunjuk yang mengarah kepada pria tersebut. Setelah dilakukan pendalaman, pria tersebut ternyata baru saja membeli ponsel di kawasan Taman Sari. Kawasan Taman Sari itu diduga pernah digunakan oleh salah satu target kepolisian. Karena tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika, pengemudi yang diamankan tersebut kini sudah dibebaskan. Namun Zulpan membantah sejumlah informasi yang beredar bahwa video viral itu merupakan aksi perampokan seorang pengendara di Jakarta Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi